Saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, CIA menjalankan salah satu program termahal dalam sejarah mereka, Operasi Cyclone, yang berjalan selama tahun 1979 hingga 1989. Tujuannya adalah mendanai dan melatih mujahidin lokal untuk melawan Soviet. Program ini disalurkan lewat Inter-Service Intelligence atau ISI dari Pakistan, dan yang paling banyak menerima dana adalah kelompok-kelompok Islamis radikal. Disinilah nama Osama bin Laden mulai muncul. Ia bukan pencetus jihad global saat itu. Ia hanyalah seorang miliarder Saudi yang ikut menyumbang logistik dan membangun jaringan rekrutmen pejuang asing lewat organisasi Maktab Al-Hidamat atau MAK. Tapi dari jaringan itulah kelak lahir yang kita kenal sebagai Al-Qaeda. Yang menarik dan tragis adalah bahwa kelompok yang didukung oleh Amerika ini kelak menjadi musuh utama mereka sendiri di awal abad ke-21. Lalu, mengapa hal ini tidak disadari oleh publik? Karena publik tidak diajak berpikir, mereka diajak takut. Seperti yang ditulis jurnalis investigatif legendaris John Pilger dalam dokumenternya yang berjudul The War You Don't See. Those whose job it is to keep the record straight ought to be the voice of people, not power. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Dunia Barat merayakan kemenangan ideologi, kapitalisme dan demokrasi liberal dianggap telah mengalahkan komunisme. Tapi kemenangan ini melahirkan kekosongan. Selama lebih dari 40 tahun, musuh adalah sesuatu yang jelas. Komunisme, Soviet, perang nuklir. Tapi setelah itu, tidak ada lagi musuh besar yang bisa menyatukan ketakutan publik Barat. Dan bagi sistem politik serta industri militer, kekosongan seperti itu berbahaya. Antara ratusan bahkan ribuan perang yang sudah terjadi, sepertinya perang Irak bisa dibilang sebagai perang yang sangat memalukan. Bagaimana tidak? Perang ini didasari oleh sebuah kebohongan dari Presiden Amerika George W. Bush. Makanya wajar jika Presiden Amerika tersebut pernah dilempar sepatu oleh wartawan Irak karena kelakuannya. Nah, hari ini mari kita melihat kilas balik perang Irak. Mulai dari bagaimana perang ini dimulai hingga melihat kondisi berantakannya Irak pasca perang, di mana Amerika jelas tidak bertanggung jawab. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan. Untuk mengetahui persoalan perang Irak, kita harus mundur jauh ke peristiwa 9 September tahun 2001, di mana Amerika mengalami serangan teroris terburuk dalam sepanjang sejarahnya. Dalam peristiwa tersebut, gedung World Trade Center ditabrak oleh pesawat komersil yang telah dibajak oleh para teroris. Kejadian ini mengakibatkan kerugian jutaan dolar Amerika dan juga korban jiwa, sebanyak hampir 3.000 orang, serta lebih dari 6.000 orang luka-luka. Dari pengamatan dan juga penyelidikan yang dilakukan organisasi teroris, Al-Qaeda dinyatakan sebagai pelaku utama pada peristiwa teror tersebut. Nah, tentu saja kita sepakat kalau Al-Qaeda adalah musuh bersama kalau menjadi teroris benggis yang telah membunuh ribuan nyawa di kasus 9 September. Apalagi Amerika, negara ini langsung mengumumkan perang besar melawan terorisme internasional, tapi dengan beberapa tambahan. Salah satu tambahannya adalah invasi Irak. Hal ini tentu aneh ya, karena Al-Qaeda punya markasnya di Afghanistan bukan di Irak. Pemerintah Amerika Serikat pada masa tersebut mengklaim kalau Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden bisa saja suatu saat nanti bekerja sama dengan Irak dengan menggunakan senjata pemusnah massal berupa senjata kimia, senjata biologis, dan senjata nuklir di kemudian hari. Nah, setelah invasi memalukan karena tidak menemukan senjata pemusnah massal yang dituduhkan, Amerika juga membuat beragam keputusan aneh di Irak yang kemudian membuat dunia makin kacau. Salah satunya adalah kebijakan militer, di mana Amerika membubarkan militer Irak dengan alasan mereka nggak pengen pengaruh Saddam Hussein kembali ke Irak. Langkah ini membuat banyaknya anggota militer terlatih Irak menjadi pengangguran,
yang kemudian menjadi akar kebencian pada Amerika. Nah, anggota militer ini kemudian bersatu kembali dan membuat organisasi teror yang awalnya dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq, yang kemudian berubah menjadi Islamic State of Iraq. Di kemudian hari, organisasi dari militer Irak yang terusir ini kemudian membesar dan membentuk Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ISIS. Jadi, entah sengaja atau tidak, Amerika Serikatlah yang kemudian melahirkan ISIS dengan kebijakan militer yang mereka berlakukan di Irak. Makanya nggak heran jika Donald Trump mengatakan kalau Hillary Clinton dan Obama menciptakan ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama.